Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Fitrianti dari Prodi PGSD kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi menurut pandangan saya. Nah, sebelumnya saya telah mengidentifikasi masalah utama di lingkungan masjid. Nah, masalah utamanya yaitu yang pertama ada kurangnya aktivitas di luar waktu sholat. Masjid kurang dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan umat. Yang kedua, rendahnya partisipasi pemuda. Pemuda lebih tertarik menghabiskan waktu di luar masjid. Yang ketiga, ada kurangnya program pembinaan, yaitu tidak adanya program yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kualitas spiritual, kesehatan, dan intelektual jemaah. Yang terakhir, ada kebutuhan akan layanan sosial yang belum terpenuhi, yaitu masyarakat sekitar membutuhkan program kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Nah, kemudian saya telah membuat rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, ada usulan program yang pertama yaitu kajian tematik mingguan, yaitu mengadakan kajian dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti akhlak, keluarga, sosial, dan ekonomi. Nah, dampaknya yaitu meningkatkan pemahaman agama, memperkuat iman, dan memberikan solusi atas permasalahan hidup. Program kedua yaitu program Tadabur Al-Quran, yaitu mengadakan kegiatan Tadabur Al-Quran secara berkelompok atau individu dengan panduan dari ustadz yang berkompeten. Nah, dampaknya yaitu mendalami makna Al-Quran, meningkatkan kedekatan dengan Allah, dan menjadikan sebagai pedoman hidup. Nah, program ketiga ada retreat spiritual, yaitu mengadakan retreat spiritual secara berkala untuk memberikan ruang bagi jamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dampaknya meningkatkan spiritualitas, mengurangi stres, dan memperkuat ikatan ukhuwah secara berjamaah. Selanjutnya, usulan program untuk mendukung kesehatan rohani dan jasmani. Yang pertama ada senam sehat bersama, yaitu mengadakan senam sehat secara rutin dengan melibatkan seluruh anggota keluarga yang berdampak untuk meningkatkan kesehatan fisik, mempererat tali silaturahmi, dan menciptakan suasana yang ceria. Yang kedua, program mengundang tenaga medis untuk memberikan konsultasi kesehatan secara gratis yang berdampak meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, mencegah penyakit, dan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Yang ketiga, mengadakan pelatihan mindfulness dan relaksasi untuk membantu jamaah mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, yang berdampak meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi kecemasan. Selanjutnya, usulan program untuk meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Program yang pertama yaitu mengadakan kelas belajar Al-Quran untuk semua yang berdampak meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mencintai Al-Quran. Program kedua yaitu mengadakan kelas bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak untuk memperluas wawasan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan daya saing. Kemudian, program ketiga yaitu mengadakan diskusi, buku, atau film yang bertemakan Islam atau isu-isu sosial yang berdampak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menyikapi isu-isu terkini. Nah, rencana selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Program yang pertama yaitu mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu jemaah mengembangkan usaha kecil yang berdampak meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Program kedua yaitu mengadakan bazar UMKM untuk mempromosikan produk-produk buatan jemaah yang berdampak untuk membuka peluang pasar, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya ada jawaban soal 2. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip utama pendidik dalam Islam. Nah, hikmahnya yaitu mengajar dengan bijaksana, lembut, dan penuh kasih sayang. Kemudian ada uswah hasanah, yaitu menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan akhlak. Kemudian ada tausiah bil hikmah, yaitu memberikan nasihat dengan cara yang bijaksana dan mudah dipahami. Kemudian ada tauladan, yaitu menunjukkan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian sabar, menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter siswa. Dan yang terakhir ada fatonah, yaitu cerdas dalam memilih metode dan pendekatan pembelajaran. Nah, yang kedua ada strategi meningkatkan hubungan emosional, yaitu ada dialog terbuka.
Ciptakan suasana kelas yang terbuka untuk berdiskusi, kemudian ajak siswa berbagi pendapat dan pengalaman. Nah, selanjutnya ada pendekatan persona, yaitu kenali setiap siswa secara individu, kemudian tunjukkan perhatian dan kepedulian kita terhadap masalah yang mereka hadapi. Nah, yang terakhir ada apresiasi, yaitu berikan pujian dan penghargaan atas usaha dan prestasi siswa. Nah, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran kondusif yang diskusi kelompok, yaitu bagi siswa menjadi kelompok kecil untuk membahas topik yang relevan. Kemudian studi kasus, yaitu gunakan studi kasus untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada permainan edukatif, yaitu gunakan permainan yang menyenangkan untuk mempermudah pemahaman materi. Yang terakhir ada kunjungan lapangan, ajak siswa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah Islam atau kegiatan sosial. Nah, kemudian ada jawaban soal ketiga. Yang pertama yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin artinya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menekankan bahwa Islam hadir bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian ada implementasi dalam kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, menjalani hubungan baik dengan sesama, saling tolong-menolong, dan menghormati hak-hak orang lain. Kemudian lingkungan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak alam, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, implementasi yang terakhir yaitu keadilan sosial, yaitu membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian ada ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Ekonomi syariah ini memiliki prinsip dasar. Yang pertama, ada keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh rezeki. Yang kedua, keberkahan, yaitu aktivitas ekonomi harus menghasilkan keberkahan bagi seluruh umat. Yang ketiga, kemanfaatan. Ekonomi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk segelintir orang. Yang terakhir ada larangan riba. Riba atau bunga dalam transaksi ekonomi dilarang dalam Islam. Kemudian ada contoh penerapannya seperti zakat, infak, mudharabah, dan musyarakah. Materi selanjutnya yaitu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan suci yang disaksikan oleh Allah. Kemudian ada tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa, yang kedua mencari keturunan, yang ketiga saling melengkapi antara suami dan istri, yang terakhir ada membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah atau membangun keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, dan tentram. Selanjutnya ada hukum-hukum pernikahan. Yang pertama yaitu syarat sah nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, 2 orang saksi, wali nikah, ijab kabul, dan mahar. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam Islam. Yang terakhir ada larangan dalam pernikahan. Pernikahan dengan mahram, poligami dengan syarat tertentu, dan perceraian. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari soal pertama dan kedua yaitu rencana strategis yang telah disusun ini bertujuan untuk memaksimalkan peran masjid sebagai pusat kegiatan umat, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, dengan fokus pada peningkatan kesadaran spiritual, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan ekonomi. Diharapkan masjid dapat menjadi tempat yang lebih hidup dan relevan bagi semua kalangan. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang saling berkaitan. Ketiga konsep ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, terima kasih.